Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita tahu bahwa sampai hari ini pelafalan yang tepat untuk tetragrammaton YHWH atau Yud He Waw He ini tidak dapat diketahui secara pasti atau eksak. Sebab ada banyak sebutan seperti yang sudah kita bahas di sesi yang lalu ya, sesi 11. Kemungkinannya banyak meskipun tidak semua sebutan itu bisa diterima karena melanggar gramatika Ibrani. Ya. Nah, pengucapan atau lafal YHWH ini hanya berupa hipotesa. Termasuk lafal Yehova, Yahweh dan lain-lain. Nah, seringkali argumentasi terakhir yang digunakan oleh banyak orang ketika memaksakan bahwa Yahweh itu adalah Yahweh adalah kata haleluya yang ada di Alkitab. Mereka berpikir haleluya itu Yahnya itu Yahweh. Makanya ada yang teriak-teriak haleluya Yahweh gitu, maksa gitu ya. Itu namanya maksa, salah, kenceng maksa lagi. Ya. Bagaimana penjelasannya Yah ini kok bukan singkatan Yahweh? Yang pertama secara sederhana saya mau ingatkan kita semua bahwa bahasa Ibrani itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Haleluya. Gak bisa dipotong-potong gitu, gak bisa. Ya, ini ada ceritanya sendiri. Kemudian apalagi ya, Elohim. Gak bisa dipotong. Elohim terdiri dari Elo dan Him gitu. Ada yang begitu soalnya. Bikin buku lagi. Saya sampai bingung, ini orang ini apa sih? Gak ngerti apa-apa nulis buku. Ngawur-ngawur gini. Elohim, Elo sama Him katanya. Kalau gitu orang lain juga bisa ngarang. Elohim itu bukan Elo sama Him. El dan Ohim. Gak begitu ya. Kalau nggak ngerti diam saja. Jangan nggak ngerti ngarang-ngarang. Haleluya. Yahnya ini kata orang yang tidak mengerti itu singkatan Yahweh. Sebenarnya kata Yah ini. Yah itu Yod dan He. Sebenarnya kata Yah ini bukan singkatan Yahweh. Bukan sebagian lafal. Jangan berpikir bahasa Ibrani dipotong-potong gitu bisa, enggak bisa. Ya, tidak semua bisa begitu. Jadi sebenarnya nama Yah ini namanya bukan singkatan. Bentuk konstruk. Nah, kalau udah ngomong teknis kan susah lagi. Orang kalau ngerti bahasa Ibrani ngerti. Yah ini sebenarnya bentuk konstruk namanya. Dalam bahasa Ibrani. Bukan singkatan. Kalau singkatan itu sebagian dari kata aslinya. Bukan, tapi bentuk konstruk atau kontraksi dari YHWH. Loh kok bisa YHWH kok jadi itu? Ya bisa, makanya belajar bahasa Ibrani. Tidak selalu bisa dipotong separuh gitu. Ya. Nah, jadi Yah ini tidak bisa diperpanjang menjadi Yahweh. Gak ada cerita begituan di Ibrani. Nanti kalau gitu ada orang yang ngarang lagi, bukan Yahweh singkatannya, Yah itu singkatannya Yahuwah. Ya, jadi debat kusir lagi kan? Gak bisa begitu. Ya, kalau pakai bahasa Ibrani harus pikirannya bahasa Ibrani, tata bahasanya juga bahasa Ibrani. Jangan pakai bahasa Ibrani, tata bahasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya gak bisa. Lain. Ya, pemikiran seperti ini disebabkan oleh karena ketidakmengertian dari orang-orang ini. Gak ngerti bahasa Ibrani tapi dia pikir bahasa Ibrani sama dengan bahasa lain, bisa dipotong-potong gitu. Ya, Yah itu bentuknya vokatif namanya, vokatif. Vokatif itu panggilan, bentuknya panggilan. Seperti kalau bahasa Inggris istilahnya apa ya, nickname. Yah itu nickname. Ya. Kalau nickname bahasa Indonesia masih bisa tuh. Rudy, hai Ruth.
Ruth kan? Tapi kalau bahasa Ibrani nggak bisa gitu. Ya, Joko dipanggil Jo. Ya terserah lah ya namanya bahasa Indonesia. Nggak ada standar. Bahasa Inggris juga nggak ada standar. Tapi bahasa Inggris lumayan ada standar. Nah makanya bahasa Ibrani ya harus belajar pakai bahasa Ibrani. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, Yah ini diterjemahkan jadi apa? Tuhan huruf besar. Ingat ya, penterjemah itu ahli bahasa. Saya aja bukan ahli bahasa, jadi jangan merasa yang nggak ngerti bahasa malah lebih pintar dari penerjemahnya. Tentu saja ini para ahli yang nerjemahin. Seluruh dunia sama nerjemahinnya. Yah diterjemahkan Lord di mana-mana. Jangan merasa pintar sendiri, nggak pernah belajar padahal. Ya. Nah, di dalam King James diterjemahkan jadi Lord. Contohnya di Keluaran 15 ayat 2. Ya. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Jadi Yah adalah salah satu nama Tuhan, salah satu sebutan atau panggilan nama Tuhan. Bukan singkatan, memang panggilannya begitu. Yah. Jadi tidak boleh mengubah-ubah nama suci ini. Yah adalah bentuk panjangnya. Bentuk panjangnya Yah apa? Yah ini bentuk panjangnya apa? Ya kalau orang pikiran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Yahweh, Yahowa, Yahwi. Kan terserah kan? Tapi kalau bahasa Ibrani, orang Ibrani yang belajar Ibrani ngerti. Ya ini kontraksi, konstruk daripada YHWH. Kok bisa gitu Pak? Ini nggak ada A-nya. Ya belajar dulu bahasa Ibrani baru tahu. Itu sama aja orang nggak belajar bahasa Inggris sama sekali. Lalu dia bingung. Teach kok bahasa pasnya bisa tot. Kok bisa ya? Kok nggak mirip sama sekali? Ya makanya belajar dulu. Nangkap maksudnya ya? Kok yang study bisa jadi studied? Kok ini teach kok nggak jadi teach pakai ed? Ya makanya belajar dulu. Apalagi bahasa Ibrani. Beda lagi. Ya, ya itu bentuk konstruk daripada YHWH. Bukan singkatan Yahweh. Nah makanya kalau kita ketemu bentuk Yah ini. Bisa juga kita bacanya Adonai. Betul? Bisa bacanya Adonai. Tuhan. Ya. Makanya diterjemahkan oleh LAI Tuhan huruf besar semua. Persis YHWH kalau diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Gitu ya. Jadi nikutnya tidak berbunyi Yahweh sama sekali. Nah, jika dipaksakan di awal huruf ada nikut A, misalnya maksa gitu ya. Maka tensesnya berubah menjadi perfect tense atau past tense. Ini jelas tidak cocok untuk nama Tuhan. Nama Tuhan gak mungkin past tense. Nama Tuhan itu selalu ada. Dulu, sekarang, dan selamanya. Gak cocok secara teologis juga gak cocok mau maksa gitu ya. Seolah-olah Tuhan sudah mati pakai past tense gitu. Gak bisa. Jadi pengucapan Yah ini bukan berarti singkatan Yahweh. Ada aturan gramatika Ibrani. Ya. Jadi kalau disingkat lagi lebih parah lagi nih. Nulis saja salah saya. Ini habis. Ya, weh gitu ya. Ini nggak bisa gini, ya plus weh. Weh itu apa? Gak ada bahasa Ibrani weh itu. Aduh, ini lucu banget deh. Weh itu apa? Sesungguhnya tidak ada akar kata yang namanya weh itu gak ada. Jadi bukan singkatan begitu ya. Yah yang bunyi dages ini. Oh gak ada bahasa Ibrani-nya, oke gak apa-apa. Di Mazmur 150 ayat 6 tertulis haleluya. Perhatikan kata Yah
di situ, itu bunyinya harus kuat. Bukan yah, bukan gitu. Yah, Y-nya kuat. Ya. Nah, jadi kalau seorang teolog membuat sendiri huruf Ibrani dengan nikut yang berbunyi Yahweh, ya, maksa gitu, misalnya, maksa gitu ya. Misalnya gini, Y, H, W, H. Ini kepanjangan nih. Jadi Yud, He, Waw, He ya. Habis lagi nih. Kemudian maksa, di sininya dikasih supaya bunyi ya. Maksa. Terus di sininya dikasih gini. Kalau orang bahasa Ibrani belajar baru permulaan belajar, dia baca Yahweh lu gitu. Karena itu maksa. Tapi kalau orang yang sudah ngerti grammar, gak bisa itu nulis kok sembarangan. Gitu. Nangkep ya maksudnya ya. Nah ini keterbatasan kalau bahasa Ibrani jelasinnya saya susah juga karena Bapak Ibu kan belum belajar bahasa Ibrani. Itu sama dengan kalau Bapak Ibu ngajarin orang belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Gimana ngajarinya teach jadi taught, terus kok enggak teach pakai ed? Gimana jelasinnya ya? Gitu. Irregular verb kan? Nah makanya di bahasa Ibrani ada banyak irregular verb juga. Sama. Jadi nggak bisa kenapa gitu. Gimana kenapanya ya? Oke ya. Nah jadi ini rekayasa saudara. Rekayasa yang salah. Melanggar gramatika Ibrani. Kalau mau maksa itu rekayasa namanya. Dan ada orang yang merekayasa seperti itu, saya tahu. Ya, makanya saya bikin seminar ini supaya orang tahu bahwa kita tidak boleh merekayasa. Yang menjadi masalah adalah Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4. Ternyata ada kata Yah nyambung ke Yahweh lagi. Nah, gimana itu? Di Yesaya pasal 26 ayat 4. Ya. Itu ada gini. Ya. Saudara perhatikan, ini Yah nih. Yah terus ketemu Yahweh lagi. Gimana? Terus orang mikirnya gini, Yahweh gitu. Gak ada begituan. Ya. Di Yesaya 26 ayat 4 ini ketemu nih. Jadi di sini kalau kita perhatikan terjemahan seluruh dunia. Menerjemahkan Yah ini sebagai apa? Adonai. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan. Kok bingung? Kalau ini kan biasanya disebut Adonai. Kalau kasus umum. Tapi karena kena Adonai juga, ingat jadi apa? Elohim. Nah itu udah bisa. Makanya Yesaya 26 ayat 4 diterjemahkan sebagai Tuhan Allah. Dari kanan ke kiri. Tuhan Allah. Gak ada terjemahnya Yahweh. Gak ada. Gak pernah ada di seluruh dunia ini seperti itu. Ya. Ingat, seluruh ahli bahasa juga sama. Jadi bukan rekayasa kita sendiri. Kan begitu. Makanya gimana ya? Saya juga bingung kalau orang bisa yakin haleluya itu Yahweh belakangnya. Terus gimana ya? Gak ada dasarnya dalam gramatika Ibrani, dalam struktur linguistiknya, bahasanya gak ada. Itu adalah bentuk konstruk. Bentuk konstruk ini dipakai kebanyakan di Mazmur. Kenapa? Bentuk puisi. Bentuk puisi. Yah itu panggilan, vokatif.
bentuk puisi. Makanya dipakai cuma di Mazmur. Ya, kebanyakan begitu. Dipakai sebagai lagu pujian, kemudian bukan singkatan. Ya, penjelasan detailnya jelas. Haleluya. Haleluya itu pujilah. Pujilah Yah. Pujilah Tuhan maksudnya. Haleluya itu bentuknya imperatif jamak. Apa artinya? Asal kata haleluya itu halal, artinya pujilah. Ini adalah kalimat perintah untuk banyak orang. Haleluya. Kalau untuk satu orang halal. Kalau untuk semua banyak orang haleluya. Kalian pujilah Tuhan maksudnya gitu loh. Untuk jamak. Ya, vokatif. Pujilah Tuhan. Tuhan itu Yah. Itu adalah panggilan, bukan singkatan Yahweh. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yah itu adalah bentuk konstruk daripada YHWH. Gitu ya. Jadi mindsetnya dirubah dulu. Ya. Nah, jadi haleluya artinya pujilah YHWH. Gitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk puisi atau bentuk liturgis dari tetragramaton. YHWH. Sering digunakan di kitab Mazmur untuk puji-pujian. Saudara kan tahu kitab Mazmur itu kan puji-pujian sebenarnya. Bermazmur itu memuji Tuhan. Jadi itu sebenarnya lagu Mazmur itu. Zaman dulu, cuma nadanya nggak ditulis. Ya. Nah, contohnya Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Yah adalah namanya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah namanya. Aslinya itu Yah adalah namanya. Bersukacitalah di hadapannya. Bahasa Ibraninya Shimo Yah. Namanya adalah Yah. Dan itu bukan singkatan, itu panggilan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Yah adalah nama pribadi Elohim. Dalam bentuk puisi. Bukan kependekan atau singkatan dari apapun. Mau Yahweh, Yahweh, Yahuwah atau apapun. Bukan. Ya. Nah, makanya ketika YHWH itu dikonstruksikan, dipendekkan jadi bentuk puisi, itu bentuk puisi itu. Menjadi Yah. Terdiri dari huruf Yod dan He. Nah, ini sekali lagi bukan singkatan ya saudara. Ini bentuk kontraksi teologis liturgis namanya. Jadi bukan haleluya itu bukan haleluya Yahweh. Meskipun ada orang-orang yang maksa haleluya itu haleluya Yahweh katanya. Nah, bentuk ini, Yah ini tidak pernah dipakai dalam konteks formal. Cuma konteksnya puji-pujian, mazmur. Dalam konteks normal, formal, nggak pernah dipakai. Makanya haleluya selalu kan. Di perjanjian baru, cuman ada kata haleluya. Pujilah dia. Gitu. Karena pakai bahasa Yunani, jadi haleluya tetap haleluya. Itu pujilah Tuhan maksudnya. Ya. Nah, jadi Yah ini bukan nama alternatif ya, bukan. Panggilan, nickname. Panggilan dalam bahasa liturgis atau puji-pujian. Suatu ekspresi puji-pujian, keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Itu memakai Yah. Jadi, dan bentuk-bentuk Yah ini muncul di nama-nama modern dan nama-nama Alkitab. Coba kita lihat buktinya ya. Kebenaran sesuai fakta. Contohnya, ini. Ini adalah nama Nabi Yesaya. Ini perhatikan ini ada Yah, Yud dan He.
Yesaya. Yahnya itu Yah. Ya. Diperpanjang jadi apa? Kalau mau dipanjangin dikit. Nggak ada Yesaya Yahweh itu nggak ada. Yesaya Yahweh itu nggak ada. Tidak pernah ada. Pernah dengar nggak Bapak Ibu Yesaya Yahweh? Pernah? Loh, ini barusan saya ngomong. Nggak pernah ada, saudara. Kalau diperpanjang, ini bacanya kalau yang bisa bahasa Ibrani, Yeshayahu. Perpanjangannya. Yeshayahu. Ya, itu maksudnya. Contoh lain lagi. Yeremia. Kalau bahasa Indonesia kita nggak kenal ya. Mana yahnya gitu ya. Tapi kalau bahasa Ibraninya Yeremia itu Yirme. Yirme. Yah. Nah, ada yahnya lagi nih. Ini ya. Yud dan He. Yirme kalau mau diperpanjang jadinya Yirme Yahu. Selalu begitu. Yirme Yahu. Ya, belakangnya kalau mau diperpanjang jadi Hu. Kalau yang nama yang modern, siapa contohnya? Perdana Menteri Israel siapa sekarang? Nah, contohnya. Gak ada Netanyahu, gak ada. Netanyahu. Kalau mau diperpanjang, Hu. Jelas ya? Nah, fakta-faktanya ada. Cari aja nama yang belakangnya Nyah atau Yah itu Yah sebenarnya. Pasti kalau diperpanjang jadi Hu. Pasti. Ini fakta. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak apa? Yesaya Yahweh, haleluya Yahweh. Waduh, malu kita ngelihatnya. Malu. Udah gitu kenal lagi kita orangnya. Kan malu-maluin. Jangan deket-deket orang kayak gitu. Itu kayak orang teriak-teriak di tengah jalan salah lagi. Aduh, kita itu bukan mau pinter-pinteran, saudara. Kita itu bukan mau ngajak berantem, bukan. Kita kalau kita hadapannya sama Tuhan ya, kita harus hormat ya. Kepentingan diri sendiri dilupakan. Harga diri habisin aja untuk Tuhan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kan kita maunya semuanya benar. Kalau saya ada salah tolong dikasih tahu. Saya akan berterima kasih. Kemarin ada WA saya, Pak dulu Bapak sebut Yahweh. Oh iya dulu saya salah. Minta maaf. Nah, kan gitu kan, enak kan. Jangan gini, Pak dulu ngomongnya Yahweh. Jangan bilang-bilang, kan gak gitu. Ya salah gak apa-apa, wong kita semua pernah salah kok. Tapi jangan diterusin, apalagi tidak punya analisisnya, tidak punya data pendukung. Kita mau sempurna di hadapan Tuhan katanya. Dari hal kecil pun kita jangan salah kalau bisa. Kecuali kita nggak tahu, kalau nggak tahu nggak bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau tahu tetap ngotot, ya cari penyakit sendiri, salah, kan sengaja itu namanya. Lah kalau saya salah tolong dikasih tahu salahnya mana, yang di luar sana terutama. Saya akan berterima kasih kalau ada yang ngasih tahu saya salah. Ya kan? Tapi kalau ini benar ya kita harus mengkoreksi diri semua gitu. Habis itu nggak kenal saya nggak apa-apa. Saya bukan mau ngetop, bukan mau apa, enggak. Saya cuma mau membagikan kebenaran yang benar begini loh. Udah gitu doang. Ya. Amin saudara. Ya kan gitu enak. Oh nggak ada untungnya juga saya ngotot-ngotot. Malah banyak dimusuhin. Ya. Jadi oke, kita sudah bahas. Nanti kalau ada yang masih ngotot, nggak perlu ngotot lagi kita. Nonton aja seminarnya. Nggak setuju, ya udah terserah lu. Gitu aja. Sama orang ngotot 1 tambah 1 3 loh Pak. Ya udah terserah lu situ. Ya, gitu aja. Makanya saudara nggak akan pernah lihat saya debat jadi apologet, nggak pernah. Percuma. Karena saya lihat para apologet itu nggak ngerti sama-sama ribut.
Percuma debat kusir. Makanya 7 natur kebenaran. Yang pertama, kebenaran sesuai fakta. Sesuai fakta enggak yang kau ngomongin itu? Ribut, ngomongin hoax. Dua-duanya salah. Ya, ini seminar nama Tuhan ini mungkin tinggal sekali 2 kali lagi. 2 sesi lagi kayaknya habis. Udah sampai ujung. Nanti kita akan bahas di sesi mendatang. Ada yang bilang bahwa nama Yesus itu Yahsua. Ngotot lagi tuh. Ngepas-ngepasin gitu. Yahsua. Nah, nanti kita lihat semua nama-nama panggilannya apa saja. Teks aslinya bagaimana. Setelah itu kita tutup bukunya. Jadi nanti kalau jadi buku orang mau ngotot, baca aja lu buku ini. Gak cocok, buang aja bukunya, terserah lu. Terserah aja orang suka-suka mendengarkan isi hatinya yang salah itu. Gitu ya. Amin, saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyanggah boleh. Silakan saja kalau mau menyanggah. Enggak apa-apa kok. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, tadi Yahnya itu kan nggak bisa diartikan ya Pak ya, Bapak bilang tadi ya. Panggilan nama Tuhan. Nggak bisa diartikan dan itu nggak bisa dipisahkan karena memang itu tujuannya untuk pujian ya Pak ya. Ya. Oleh karena itu mungkin karena tulisan ya haleluya itu maka itu tidak diterjemahkan atau gimana Pak? Karena dari semua itu kan tulisan Ibrani atau tulisan yang di Alkitab kan semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuma haleluya aja nggak terjemahkan. Apa kan karena itu Pak? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya haleluya bisa diterjemahkan. Pujilah Tuhan sebenarnya. Tetapi mungkin karena itu menjadi pujian. Jadi khas haleluya gitu. Jadi enggak diterjemahkan. Enggak apa-apa sih mau diterjemahkan mau enggak masalah. Cuman dalam prakteknya puji-pujian. Haleluya enggak pernah terpisah. Pujilah Tuhan maksudnya. Padahal itu terdiri dari 2 kata memang. Haleluya dan panggilan Yah kan. Gitu. Enggak masalah. Enggak diterjemahkan juga enggak masalah. Makanya perlu dijelaskan artinya apa. Gitu. Makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Kok enggak ada pertanyaan tumben? Yang online ada enggak? Enggak ada juga? Waduh. Mungkin pusing kali ya. Ya udah kalau memang enggak ada, ini seminar paling singkat nih. Sesi ini. Tapi sebenarnya ya. Sebenarnya kita itu jangan punya apa ya? Punya tujuan lain ya. Punya gengsi. Gak perlu kita itu belajar sama-sama. Saya juga bukan seorang ahli bahasa. Tapi faktanya begitu. Jadi ahli bahasa pun akan lihat, oh iya memang gitu. Gitu loh. Saudara perlu jadi ahli bahasa enggak untuk menjelaskan teach jadi taught? Kan enggak, belajar bahasa Inggris sederhana aja langsung tahu kita, oh irregular verb. Kan gitu doang. Nah sama, ini juga sebenarnya enggak canggih-canggih amat kok. Itu basic aja. Di Israel enggak pernah dibahas kok, simple itu. Saking orang di luar Israel aja yang begini kali, begitu kali. Aduh, capek emang. Ya, makanya kita ikuti saja tradisi Septuaginta. Septuaginta itu Masoret sama, cara menerjemahkannya, cara memanggil. Kalau ketemu huruf asli Yah artinya Tuhan. Gitu aja udah. Lagi pula kita nggak ketemu huruf asli kan, udah terjemahan bahasa Indonesianya, itu udah benar juga, Tuhan, ikutin aja. Ya. Terus satu lagi, nama penting Pak, ya justru itu, kau jangan sebut sembarangan. Katanya, ada yang marah. Nama Tuhan itu karena penting, jangan sebut sembarangan. Kebalik orang logikanya.
Penting nyebutnya sembarangan. Kita nyebut Adonai dibilang salah, justru nggak sembarangan karena takut salah. Pakai perifrasa yang sopan, Adonai Tuhan. Ada banyak pilihan Yehweh, Yehovah, Yahweh, Yahweh. Itu kan dari dewa Jove itu. Dewa Zeus. Nggak tahu kan ceritanya? Ya tapi ini maksudnya bukan itu Pak. Ya memang bukan itu maksudnya, saya tahu. Tapi artinya kan banyak kemungkinan. Ngapain kita nebak-nebak, wong seluruh dunia yang ahli aja nggak ada kesepakatan. Makanya para masoret sangat berhati-hati. Sebut saja Adonai. Nanti salah kita nyebutnya. Gitu loh. Ya, kita juga nggak usah sebut Adonai, nggak apa-apa, Tuhan, bahasa Indonesia aja. Jangan ke Ibrani-Ibranian padahal nggak ngerti Ibrani. Ya, kecuali nyanyi boleh lah ya, Adonai Elohim. Kan gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, ada pengumuman atau nggak ada ya? Oh ada, silakan pengumuman dulu. Oke, kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu. Jadi untuk seminar kita, seminar Seri Nama Tuhan akan tanggal 13 bulan September 2025. Dan di Sabtu kedua, bukan Sabtu pertama ya. Karena itu diliburkan. Karena di Sabtu kedua itu hari kejepit ya, hari kejepit. Nah untuk besok Bapak Ibu ibadah raya 1 dan 2 akan disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa datang semua, kita menerima perjamuan kudus. Dan untuk ibadah Pawa tanggal 9 bulan 8 2025, ibadah Pawa tanggal 9 bulan 8 2025. Nah untuk Yoya juga ada di tanggal 9 bulan 8 2025. Terima kasih. Itu pengumuman yang ada. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk seminar ini. Biarlah melalui sesi-sesi panjang ini, semua kami dicelikan pengertian kami. Sehingga kami boleh dan bisa menempatkan diri selayaknya di hadapan Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar GMM, seluruh umatmu dimanapun berada. Kami mengucap syukur menjadi bagian dalam perahu besar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sudahi pertemuan ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.